menghasilkan hasil kerja yang maksimal, bukan pemikiran kita dan tindakan kita itu harus selaras, guys. Dan untuk menyatukan pikiran dan tindakan kalian itu dibutuhkan hati seorang juara. Makanya kita bahas videonya. Kita udah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, kita udah kerja keras nih guys, udah melakukannya dengan sekuat tenaga lah gitu kan. Cuman kok hasilnya belum sesuai, belum istilahnya belum pas dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Itu biasanya kita belum menyatukan guys pemikiran kita sama tindakan kita. Ya kadang-kala kan kita mengerjakan nih, misalkan ini lagi mengerjakan sesuatu tapi pikirannya mah kemana gitu kan, lagi mikirin yang di rumah atau mungkin mikirin ya segala macam lah gitu kan. Ya akhirnya kerja kita nggak maksimal gitu. Makanya kita harus benar-benar menyatukan saat kita melakukan sesuatu tindakan itu, pemikiran kita itu tertuju sama apa yang kita kerjakan. Nah, akhirnya hasilnya juga ya mungkin sesuai dengan harapan. Nah, kebanyakan dari kita ya mungkin contohnya yang nggak melakukan itu gitu kan, kadang-kala lagi melakukan sesuatu tapi pikirannya kemana gitu kan. Nah, untuk menyatukan pikiran dan tindakan itu kita juga butuh yang namanya memahami hati kita. Kenapa memahami hati kita? Iya, karena kadang-kala kita juga mungkin istilahnya moodnya itu kan kadang-kadang berbeda-beda. Setiap hari mungkin hari ini moodnya lagi bagus, besok moodnya jelek, besoknya lagi bagus lagi, besoknya jelek terus ya mungkin tindakan kita juga bakal jelek gitu kan. Pemikiran kita ini soalnya keganggu gitu kan. Nah, makanya kita harus bahas atau mungkin harus mengerti tentang hati kita guys. Ya kalian sendirilah yang bisa merubah semua itu gitu kan, dengan mengetahui poin-poin penting dari Heart of the Champion ini, hati seorang juara ini. Nah, untuk poin yang pertama, ini desire, hasrat yang membara. Ini menarik guys. Gitu kan, saat kita mungkin pengen hasil yang maksimal, kita harus juga memiliki kerja keras yang maksimal. Ya, kan? Nah, karena kalau misalkan kita pengen hasil yang maksimal, gitu kan, kita juga harus punya hasrat yang tinggi. Karena kalau misalkan hasrat yang tinggi itu akan mendorong kita ke arah kerja keras yang lebih, gitu kan. Nah, kalau misalkan kerja keras kita yang lebih itu akan menentukan hasilnya juga guys, gitu kan. Kita bisa bandingkan hasil kerja keras yang kemarin dengan hasil kerja keras dengan hasrat yang membara, dengan mungkin kesungguhan hati dan pikiran kita guys. Karena kalau misalkan mungkin kita udah menyatukan hati dan tindakan kita, dan mungkin hati kita sudah searah dengan apa yang kita ingin lakukan gitu kan, itu akan menciptakan suatu yang namanya tindakan ataupun menciptakan hasil yang maksimal juga guys. Jadi untuk saat ini masih ada banyak orang-orang yang cuma melakukan kerja keras, cuma menggunakan tenaga kita aja, menggunakan otot kita aja kayak gitu kan. Ya kerja keras itu menggunakan tenaga kita, pemikiran kita dan hati kita juga harus ikut bekerja guys. Itu yang namanya kerja keras. Jadi gimana caranya kita menyatukan itu supaya hasilnya juga maksimal kayak gitu kan. Tapi kan kebanyakan enggak gitu. Makanya ya hasilnya juga ya masih biasa-biasa aja, masih yang belum mengharap yang diharapkan gitu kan. Ya kadang-kadang yang ada yang ngeluh gitu kan, oh kenapa ya hasilnya kayak gini-gini aja gitu kan. Ya karena hasratnya itu belum ada gitu kan, hasrat yang membara dari hatinya itu masih belum keluar. Akhirnya pemikirannya kita juga ya terganggu gitu kan, dengan hal-hal yang mungkin contohnya keluh kesah itu gitu kan. Makanya kita sendiri harus dipacu tuh, harus didorong gitu kan. Hati kita itu dengan hasrat yang membara, pemikirannya juga ikut terdorong untuk melakukan tindakan kayak gitu kan, melakukan tindakan yang lebih gitu kan. Harapan yang harus kita miliki gitu kan, ataupun goal yang jangka mungkin beberapa hari kemudian
kita harus memiliki apa gitu kan, itu harus tertulis guys, kayak gitu kan, supaya kita nggak lupa kayak gitu kan impian kita itu seperti apa. Mungkin kita udah bayangkan, makanya setelah kita udah bayangkan bahwasanya kita harus memiliki seperti apa, kita juga bakalan tahu tindakannya itu ya mungkin harus kayak gimana gitu kan. Nah setelah itu ya mungkin kita bakalan bertindak dengan hati kita, dengan karena kan sesuai dengan keinginan gitu kan. Makanya tindakannya juga sesuai dengan keinginan, hasrat yang membara juga bakal keluar di sana, pemikiran kita juga akan sesuai dengan hati kita kayak gitu kan, karena menginginkan sesuatu kayak gitu kan. Makanya hasrat membara itu harus ditimbulkan dengan cara ya kita membuat suatu impian, membuat impian yang tertulis gitu kan, apa yang harus kita miliki kayak gitu kan. Nah, yang kedua yaitu can do it, bisa melakukannya, harus yakin dalam dirinya bahwasanya kita bisa gitu kan, bisa melakukannya gitu kan. Kalau misalkan kita punya impian tapi kita ragu untuk bisa melakukannya, ya percuma kalian buat impian. Bikin suatu goal yang mungkin meyakinkan kalian juga bisa mampu melakukannya, bisa nyampe ke sana gitu kan. Makanya kita diperlukan tulis sedetail mungkin, kalau bisa bikin yang namanya schedule-nya, apa yang harus kita lakukan, apa visinya, misinya seperti apa, jadi tujuan jarak panjangnya itu seperti apa yang harus kita miliki gitu kan. Kita harus tertulis dengan benar-benar teliti. Makanya nanti timbullah yang namanya yang tadi nomor pertama, yaitu hasrat yang membara. Dan setelah hasrat membara kalian udah miliki, kalian harus meyakinkan diri bahwasanya kalian itu bisa melakukannya. Nanti kalau misalkan kalian udah bisa memindsetkan dalam dirinya bahwasanya kalian bisa, ya nanti juga bakalan melakukan hal yang lebih yang mendorong kita ke arah hasil yang maksimal. Tapi lucunya itu kadang-kala mereka itu ada yang nggak yakin gitu kan, sudah membuat suatu yang namanya tertulis misalkan gitu kan, goalnya, impiannya, keinginannya mungkin harus menginginkan seperti apa, tapi nggak yakin gitu dengan apa yang mereka tulis gitu kan. Ya ibaratnya gini, kalau misalkan mungkin kita naik belajar sepeda gitu kan, ya itu kan harus belajar montel kan, harus belajar istilahnya menaiki sepedanya gitu kan. Tapi kadang kalau misalkan kita ragu, ya otomatis jatuh dan akhirnya ya mungkin udah ngedon gitu kan. Ya itulah bukan hati seorang juaranya di sana. Nah kalau misalkan kita memiliki yang namanya mungkin hati seorang juara itu gitu kan, kita harus yakin kita itu bisa melakukannya gitu kan. Akhirnya keraguan dalam dirinya itu hilang seketika, hilang dengan sendirinya. Akhirnya walaupun mungkin contohnya jatuh sekalipun, mungkin kita mentalnya itu seperti bola gitu kan. Saat mungkin kita jatuh itu bisa melenting lebih tinggi lagi gitu kan, bisa melambung lebih tinggi lagi gitu kan. Ya karena belajar dari kesalahannya itu kayak gitu kan. Ya makanya kita harus benar-benar yakin di sana gitu kan, dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita udah tuliskan intinya gitu kan. Akhirnya memiliki kerja keras yang sesungguhnya. Heart of the Champion yang ketiga yaitu pay the price, bayar dengan mahal gitu kan. Apa yang kita lakukan bayar dengan mahal, apa yang mungkin kita udah bicarakan bayar dengan mahal, apapun yang kita kerjakan itu harus dibayar dengan mahal, karena hati seorang juara itu gak mau rugi gitu kan. Pokoknya ya kalau misalkan apa yang kita kerjakan itu jangan ada yang sia-sia guys, itulah baru hati seorang juara itu seperti itu kayak gitu kan. Ketika kita mungkin contohnya nggak dapat hasil dari finansial, kita dapat hasil gitu dari ilmu yang kita dapatkan kayak gitu kan, karena kan itu jauh lebih berharga gitu kan. Nah makanya teman-teman harus lebih memperhatikan apa yang mungkin contohnya lagi kalian kerjakan itu lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai ada yang sia-sia yang kita kerjakan, jangan sampai kita merasa rugi dengan apa yang kita kerjakan, dengan tindakan-tindakan kalian yang mungkin contohnya merugikan diri kalian sendiri. Contohnya ya bermain-main dalam pekerjaan, ya nggak boleh gitu kan. Ya karena itu akan merugikan diri kita sendiri gitu kan, merugikan pemikiran kita gitu kan. Akhirnya udahlah nggak usah ngerjain ini, kayaknya udah rasa berat, rasa susah gitu kan. Ya karena
di dalam hatinya itu ya mungkin udah nggak sejalur dengan impian kita, nggak sejalur dengan apa yang kita udah tuliskan. Ya intinya ya jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan yang dikerjakan tapi hal yang percuma gitu, hal yang nggak ada gunanya gitu kan. Intinya sih itu aja gitu kan. Jadi jangan harus dibayar dengan mahal apa yang kita kerjakan kayak gitu. Nah untuk poin yang selanjutnya, poin yang kelima ini mengajarkan kita pantang menyerah, yang seperti saya jelaskan di poin yang kedua tadi tentang bola kayak gitu kan. Saat kita mungkin lagi terjatuh, jangan sampai kita ngedown dan mungkin menyerah begitu aja. Tapi gimana caranya saat kita udah jatuh kayak gitu kan, kita harus bisa melambung lebih tinggi gitu kan, kayak bola tadi kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus bisa berpikir kreatif di sini kayak gitu kan, bounce back, bangkit kembali kayak gitu kan, sampai kita menginginkan sesuatu, ketika dapat tantangan sedikit jebret gitu kan, kita udah nyerah gitu aja. Nggak boleh, tapi kita harus pantang menyerah gitu kan. Kita bos tunjukkan kalau misalkan yang kita lakukan itu adalah yang namanya bisa gitu kan. Ini itu aja gitu kan. Jadi yang poin yang pertamanya itu adalah burning desire, hasrat yang membara. Nah yang keduanya ini adalah can do it, bahwasanya tunjukkan kalau misalkan kita itu yakin kita bisa gitu, bisa melakukannya. Nah yang ketiga ini adalah pay the price gitu kan, bayar dengan mahal apa yang kita lakukan. Nah yang ketiganya, yang keempatnya ini adalah bounce back, jadi bangkit kembali gitu kan, jangan pantang menyerah untuk apa yang kita lakukan setelah kita menghadapi suatu tantangan gitu kan. Ya mungkin itu aja, terima kasih yang udah nonton.